barang siapa yang menemukan itu, kita akan kasih hadiah per satu orang 10 juta dengan plus batu permata dan jalan-jalan ke Bali plus hotelnya, saya tanggung. Kalau ada informasi yang akurat A1, kita akan koordinasi dengan KPK. Miskinkan rakyatnya, sehingga jangan heran ketika bansos tersebar kemana-mana dan yang dipilih itu ya pemberi bansos. Itulah realita masyarakat kita, dimiskinkan. Semua poin-poin ini sudah kami suarakan, baik di depan Kejagung, di depan KPK, di depan MK dan sebagainya. Posisi RV, Buku Papa, korupsi anak mantu, PSN, ternyata tidak hanya terjadi di kedua. Adalah kepada Bapak Presiden Prabowo untuk melepas pengaruh dari Bapak Jokowi. Ya, saya kira 9 poin yang diajukan ini adalah permasalahan yang memang kita bisa lihat secara terang benderang. Ya, hukum tebang pilih itu udah kelihatan juga. Ini kita harus mulai ya. Iya Pak Haji. Ini yang perwakilannya siapa yang ini yang koordinatornya? Mary. Mana? Oh, iya. Biar aja bicara dulu gitu. Supaya ininya. Kepada seluruh ibu-ibu untuk menempati tempat yang sudah disiapkan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada terkhusus Bapak Haji Tamsil Linglung yang sudah meluangkan waktunya untuk kami, ibu-ibu KMPRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami biasa kalau ngomong agak kenceng. KMPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama di sini menghadap Bapak Tamsil Linglung. Sebenarnya sudah lama kami mau kesini Pak, cuma memang kesempatannya dan mungkin waktu Bapak juga yang sangat sibuk ya Pak. Sebagai perkenalan, kami dari KMPRI Koalisi Nasional Perempuan Indonesia adalah beranggotakan ibu-ibu atau emak-emak yang kemarin sudah berjuang zaman Pilpres Pak. Jadi setelah perjuangan yang ujung-ujungnya mengharuskan kita untuk mundur, kami merasa kami perlu wadah untuk tetap bersatu di dalam dalam perjuangan ke depan ya, karena semakin kesini kami kok menemukan bahwa Indonesia memerlukan banyak suara yang mesti keluar. Jadi nggak mesti yang duduk di gedung ini saja, ada juga yang harus dari lapangan. Kemudian ada juga seperti kami yang emak-emak yang langsung berhadapan dengan harga beras, betul Bu ya? Betul. Dengan harga cabai minyak, betul ya? Betul. Nah, jadi melihat keprihatinan itu, kami bergerak dari awal. Setelah Pilpres yang berjilid-jilid sampai MK dan sebagainya, akhirnya kami bersatu. Kami launching tanggal 28 Juli 2024 kemarin. Launching oleh Bapak Anies Rashid Baswedan di lapangan Banteng, dihadiri 2.000 lebih perempuan Indonesia di wilayah Jakarta. Selanjutnya perjuangan kami memang masih belum terarah, tapi insya Allah kami akan juga minta saran dari Bapak yang terbaik untuk kami. Untuk materi mungkin ini pembukaan dulu ya Pak ya, nanti baru saya masuk materi ya Pak ya. Yang terlama ya karena hari Jumat. Baik, ini kami serahkan dulu ini ya Pak ya, jadi ini profile KMPRI dan terima kasih Bapak. Terima kasih sebelumnya. Hari ini kami bersama Bapak Azam Khan, datang khusus dari Surabaya. Beliau adalah sekjen dari TPUA dan ketua umum dari Kontra SM. Silakan Bang Azam.
Terima kasih Mbak Mary dan terima kasih juga kepada Bang Tamsil. Jadi sebenarnya ada beberapa hal, banyak hal yang mau disampaikan. Memang kita terbatas waktu, tetapi paling tidak ini perlu diketahui karena kondisi negara kita ini memang sudah bukan cuma tidak baik-baik saja, tapi memang kacau balau. Nah ini perlu mungkin DPD berjuang juga bersama DPR tentu, karena ini adalah ranah rakyat, rumah rakyat, maka ini bagian daripada amanah di dalam sumpahnya di Al-Quran bagi muslim. Jadi mungkin langsung saja, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, Abang Tamsil, ini soal kasus ijazah palsu yang masih bergulir, karena kami yang juga menggugat ijazah tersebut, dan masih juga di PT Pengadilan Tinggi, tapi diputus dengan NU yang tidak rasional. Isi putusannya adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak punya wewenang, ngaco dan nggak jelas juga. Harusnya jelas putusan itu diterima, ditolak, atau bahkan dilanjutkan, tapi ini tidak. NU, saya anggap itu banci putusannya. Jadi kedua adalah kasus yang sekarang lagi rame, OCCRP, yang kebetulan saya juga dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, diminta Prof. Egi untuk mengajukan ke KPK. Kami sudah ajukan ke KPK dan diterima, tinggal menunggu waktu untuk audiens oleh KPK, dibatasi 8-10 orang. Tentang OCCRP, nggak perlu saya jelaskan, itu panjang, tapi saya kira DPD semua lah, rakyat Indonesia bahkan internasional mengerti. Dan yang ketiga adalah proses di mana yang sampai sekarang ini menjadi momok Gibran sebagai wakil presiden yang menabrak undang-undang, usianya belum 40 tapi dia tetap jadi. Itu melanggar undang-undang PKPU yang sampai detik ini usianya 40. Ya, tidak ada perubahan undang-undang tersebut, tapi nggak tahu kenapa negeri kita ini kok menerima begini dengan permainan model begini. Itu yang saya katakan, bukan tidak baik-baik saja di negeri, tapi ya memang berantakan, dibuat berantakan. Gitu. Yang keempat adalah kasus yang sudah juga melebar di dunia nasional maupun internasional, Fufu Fafa, yang sampai detik ini juga termasuk Bang Roy dan beberapa lah ya, ahli-ahli telematika juga membongkar kasus itu, tapi ya kebal. Nah ini penting juga disampaikan, karena ini juga menyita waktu cukup untuk nasional dan internasional juga, gitu ya. Dan yang kelima, adanya kasus korupsi anak-anak Joko Widodo yang sudah diajukan oleh beberapa rekan dan dosen terlibat itu di KPK, tapi mandek tidak jalan, itu sama sekali. Saya yakin karena permainan itu akan permainan yang tidak sehat, sama sekali tidak sehat. Yang keenam, yaitu kasus PSN, yang artinya ada kong kali kong dengan oligarki yang membuat keresahan wilayah-wilayah di Indonesia, terutama Banten, Rembang, Surabaya, Madura, termasuk kita tangani di kasusnya. Dan juga kasus yang di PIK 2, kita tangani kasusnya juga. Senin besok sidang, Bang, yang ketua koordinatornya kita serahkan sama Ahmad Bozinuddin, tapi kita menggugat, yang digugat sama kita adalah Joko Widodo, ya, Aguan, ya, pengusaha yang hitam saya anggap itu, Antoni Salim, termasuk juga mantan ketua Golkar, ya, yang kita gugat, dan beberapa juga termasuk kepala-kepala desa. Dan kita kemarin juga sempat ke Kejaksaan Agung, sedikit agak ribut, Bang, karena kita mengajukan surat resmi tapi setengah ditolak. Nah, akhirnya kita konferensi pers juga, padahal kita akan membantu untuk mencairkan proses perkara ini, supaya ini pidananya jelas. Kalau soal pagar laut dan PIK ini tidak ada lagi yang ditutupi. Gak usah berpanjang lebar, mana ada di undang-undang BPN itu laut dijadikan HGB maupun apalagi sampai SHM, itu sudah bukan cuma nggak masuk akal, itu orang gila itu, dan sudah pasti harus diseret secara pidana itu, minimal pemalsuan, korupsinya, gitu ya, penipuannya dan yang lain-lain, gitu ya, itu jelas sekali, tidak bisa tidak, gitu ya. Dan yang ketujuh adalah tebang pilih memang ya, di beberapa kasus korupsi ini, contohnya ini kasus yang terjadi pada kasus Tom Lembong ya, ada perbedaan dengan Harun Masiku. Saya sebagai lawyer juga pernah juga memberikan
inisiatif kepada warga, barang siapa yang menemukan itu, kita akan kasih hadiah per satu orang 10 juta dengan plus batu permata dan jalan-jalan ke Bali plus hotelnya, saya tanggung. Kalau ada informasi yang akurat A1, kita akan koordinasi dengan apa namanya KPK. Nah, yang ke-8 Bang, ini proses pemilihan ketua KPK yang sebenarnya memang tidak sah ini karena panitia seleksi itu dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya dan ini batal sebenarnya secara hukum gitu ya. Artinya sampai detik ini tetap digunakan sehingga apa? Menjadi alat siapa? Ya alat rezim yang lalu. Jadi kalau sudah ada hubungan dengan urusan rezim yang lalu nggak akan pernah jalan bagaimanapun juga. Nah ini rusaknya negeri kita Bang, gitu ya. Jadi seolah-olah semua dilumpuhkan, lini-lini penegak keadilan termasuk juga wakil-wakil rakyat, termasuk juga DPD, ya kritisi kita dilumpuhkan juga dengan cara apapun, gitu ya. Nah ini yang kita minta fakta harus ada penguatan bahwa dengan Prabowo sebagai presiden sekarang ini sudah harus dibersihkan kotoran-kotoran yang kira-kira menyita untuk kepentingan NKRI. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat dan termasuk ada kenaikan PPN 12% dan itu sudah dijawab sih sebenarnya gitu ya. Nah jadi besar harapan kita semua ini yang hadir, sebenarnya banyak harusnya yang hadir tapi ya sudah, yang penting sudah bisa ketemu sama Abang di sini ya sebagai wakil ketua DPD Bang Tamsil Imrum gitu ya. Dan saya merasa bersyukur alhamdulillah. Saya secara pribadi Azamkan advokat, saya sekjen TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, saya juga wakil ketua umum AAB, Aliansi Anak Bangsa, dan saya juga ketua Korlabi, ya, koordinator laporan Islam, dan saya presiden dari Kontra SM, Komisi Pelindungan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Rakyat. Jadi itu yang tadi disampaikan, cepat, sederhana, gampang, dan mudah dimengerti, gitu ya. Nah, harapan saya memang dengan kita datang ke sini memang harus ada tindak lanjut gitu ya. Karena kita berharap negeri ini supaya baik, bersih. Jangan sampai oligarki hitam ini menguasai negara yang akhirnya dilumpuhkan negara. Saya khawatir Indonesia itu menjadi Indochina. Ini yang saya khawatir. Karena ini fakta yang nggak bisa terbantahkan. Saya juga dalam tanggal 4 turun ke Madura dalam hal juga akan melakukan proses gugatan di pantai-pantai Madura. Itu juga lebih dari 50 hektar ya. Iya, ini sama dengan dalih model begitu. Makanya kita sudah pernah menyampaikan juga ke rekan-rekan ATR maupun BPN, tapi tidak berani merespon. Jadi sebegitu dahsyatnya maksud saya para oligarki cukong-cukong jahat ini membungkam ya iman mereka, membungkam otak mereka dengan kekuasaan dan duit. Saya kira ngertilah Abang soal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi lain? Oh, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Kanda Tamsil Imrum. Beliau juga ini satu kampung dengan saya dan alhamdulillah beliau banyak membantu lah. Bukan karena di depannya beliau saya mengucapkan seperti itu, tetapi saya pribadi maupun masyarakat Sulawesi Selatan sudah merasakan dampak dari beliau berada di posisi DPD RI. Rakyat merasakan itu. Masya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Saya pribadi saya merasakan seperti itu ya, baik dari segi link yang diberikan ke mahasiswa untuk memberikan pencerahan-pencerahan di kampus maupun spiritnya maupun materi dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran. Alhamdulillah. Nah, Kak Tamsil, maaf kami dari KNPRI menyuarakan keprihatinan kami terhadap bangsa kita ini. Sesungguhnya negara kita ini tidak baik-baik saja, itu realitanya. Kita mau terima atau tidak terima, memungkiri atau tidak memungkiri, itu realitanya. Begitu banyaknya kebobrokan yang terjadi di negara kita ini. Pertama adalah dari segi faktor ekonomi. Negara kita, pasal 30 Undang-Undang 1945, negara kita ini bumi, air dikelola oleh negara dan diperuntukkan untuk rakyat, kan seperti itu.
Tetapi realitanya begitu banyak masyarakat yang tidak mampu makan, tidak gantung diri, bunuh diri, terjerat pinjol dan lain sebagainya. Seperti itu. Kenapa? Karena memang mereka dari luar, memang propagandanya seperti itu, miskinkan rakyatnya, sehingga jangan heran ketika bansos tersebar kemana-mana dan yang dipilih itu ya pemberi bansos. Itulah realita masyarakat kita, dimiskinkan, itu saja, terjerat utang, pinjol dan lain sebagainya, judi online. Ini artinya apa? Bahwasanya pemimpin kita, baik presiden, DPD, MPR, itu realitanya kerjanya apa? Kan seperti itu. Datang, duduk, diam, duit. Apakah seperti itu saja kerjanya? Sementara yang menggaji mereka di bawah itu setengah mati, mengeluarkan keringat, apa dan lain sebagainya untuk kepentingan mereka. Tetapi tidak berbanding lurus dengan apa yang didapatkan oleh masyarakat. Justru tertekan dan lain sebagainya, seperti itu. Poin yang kedua adalah mengenai instrumen keamanan negara kita. Instrumen keamanan negara kita itu sudah rusak. Bayangkan, PIK 1 berdiri kepolisian, BRIMOB, apa dan sebagainya. Itu kan instrumen negara. PIK 2. Baik PIK 2 maupun PIK 1. Coba lihat PIK 1. Ini PIK 1 juga kadang harap dievaluasi ulang. Dia menjual negara kita, lambat laun ini negara kita sudah terjual. Itu saja, sudah ada diiklankan dan lain sebagainya, dijual. Sementara ketika pembebasan lahan cuma 35.000, dia jualkan 35 miliar dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Itu realita yang tidak bisa kita pungkiri. Itu realita di lapangan. Sementara rakyat digusur. Padahal mereka kasihan sudah berpuluh-puluh tahun, beratus tahun mereka tinggal di situ. Itu poinnya. Jadi harap DPD, kami lebih mempercayai DPD ibaratnya daripada itu poinnya saja. DPD, kami lebih mempercayai DPD daripada DPR. Karena mungkin DPR sudah tersandra dengan politik sandra ya. Itu hasil dari tadi ini sudah kita rasakan semua. Tetapi biar saya pun juga lah sebagai rakyat yang kasihan merasakan penderitaan mereka. Semangatnya emak-emak begitu. Ya seperti itu Bang, karena kita ini yang nanti mengkhawatirkan nanti ke depannya generasi itu seperti apa dalam betul. Oke. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit Bang Tamsil, kami tidak bisa membendung ini emak-emak mau kemana, mau ngapain. Jadi semua poin-poin ini sudah kami suarakan. Baik di depan Kejagung, di depan KPK, di depan MK dan sebagainya. Bahkan kami punya jadwal rutin Reboan setiap hari Rabu untuk minta kepada KPK tuntaskan kasus-kasus korupsi dari keluarga Jokowi. Begitu kali. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sangat berterima kasih hari ini kita silaturahim dan mendengar aspirasi daripada kawan-kawan semuanya. Ini bukan yang pertama kalinya teman-teman dari berbagai lapisan masyarakat sudah sering kali saya menerima di tempat ini maupun di ruangan lain di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan saya melihat apa yang disampaikan secara tertulis dan tadi juga secara lisan oleh Mbak Mary maupun Pak Asram sangat komprehensif. Saya kira sudah sangat lengkap. Apa yang disampaikan Mbak Ima juga mencakup, sudah ada di poin-poin yang tertulis ini disampaikan. Jadi saya kira semua poin-poin yang disampaikan ini saya kira terbuka masyarakat karena mengetahuinya, karena kita mengikuti kawan-kawan ini setiap aktivitasnya juga viral dan sampai juga ke kami. Kami juga membicarakan ini dari Posko Pandeglang ini. Ya, jadi ini ada. Nanti saya akan minta kepada alat-alat kelengkapan di Dewan Perwakilan Daerah untuk menjadikan perhatian, utamanya 9 poin yang disampaikan ini ya terkait dengan wapres yang cacat hukum misalnya, ijazah palsu,
kemudian OCCRV, Buku Papa, korupsi anak mantu, PSN yang sekarang sudah juga viral di mana-mana, dan ternyata tidak hanya terjadi di Kedua, tidak hanya terjadi di Banten, tapi di beberapa tempat yang lain ya sudah mulai terkuat ya, dan masyarakat sudah sangat terbuka melihat persoalan ini. Dan juga yang pertama kali mengundang Menteri ATR BPN adalah DPD, dan di sini dia berbicara menyampaikan bahwa ini ada penyimpangan utamanya terkait dengan RT/RW. Karena itu dia akan melakukan evaluasi. Dan kita memberi apresiasi kepada Menteri ini karena sangat vokal menyampaikan sikapnya yang tegas, dan bahkan sudah mencabut baru 50 Pak. Baru 50 yang dicabut PHGB. Ya, makanya sudah tentu berproses dan mungkin akan dilakukan nanti secara keseluruhannya, karena harus dia pelajari. Dan saya kira ini tidak lepas daripada apa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan semua. Karena itu saya juga memberikan apresiasi kepada teman-teman ini, karena ini kami bisa memanggil karena ada aspirasi dari teman-teman. Ini pun yang 9 poin ini saya kira sudah berkali-kali juga saya berdiskusi dengan kawan-kawan, bahkan saya mengirim surat, baik itu ya selaku anggota DPD, karena kami mengirim surat terbuka pada Presiden untuk mempertanyakan beberapa hal yang disampaikan kawan-kawan kepada kami, karena tidak semua bisa kemudian ada pengambilan putusan dalam rapat. Makanya saya berkirim surat satu anggota, tapi tidak direspon oleh Presiden. Ya, termasuk saya minta supaya ada pemeriksaan kesehatan, karena khawatir kayak memimpin kita kalau orang sakit itu bahaya. Betul. Sebenarnya ada satu lagi yang ketinggalan ini loh Pak. Ya. Adalah kepada Bapak Presiden Prabowo untuk melepas pengaruh dari Bapak Jokowi. Ya, itu kita belum tahu. Karena menterinya masih nempel Pak. Iya, saya kira ini aja yang ada persoalan aja yang di depan mata yang terang-terangan yang kita bisa. Ini kalau yang masih menduga-duga apakah dia ada ketergantungan atau apa, tapi kan tentu kalau hubungan ya tentu ada, karena pernah menjadi menteri di masa pemerintahan beliau. Tapi saya kira hampir seluruh presiden yang terpilih itu dari semenjak Pak Harto ya tidak punya ketergantungan kepada Soekarno. Ya, harus begitu. Habibie ke Soeharto yang boleh dikata sebagai sering disebut anak emas, anak kesayangan, tapi tetap saja bahwa ada hal-hal yang nggak mungkin pasti akan tetap mengutamakan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Karena kalau tidak, maka dia akan berbenturan dengan rakyat, maka masa pemerintahannya akan menjadi lebih singkat. Karena siapa saja yang melawan apa yang menjadi aspirasi rakyat itu tidak akan bertahan lama pemerintahan yang dipimpinnya itu. Maafkan Kak, bagaimana kalau ada wacana revolusi kan Kak? Bagaimana itu? Ya, saya kira nggak sampai ke situ. Ya, udah silakan aja, nanti silakan. Ini bukan kita. Iya, udah. Kita tidak bicara yang ada yang lebih teratur ya, supaya saya bisa merespon apa yang disampaikan oleh kawan-kawan semuanya. Jadi, ya saya kira 9 poin yang diajukan ini adalah permasalahan yang memang kita bisa lihat secara terang benderang. Ya, hukum tebang pilih itu udah kelihatan juga. Ini kita minta supaya kejadian yang seperti ini tidak diwarisi oleh kepemimpinan Pak Prabowo. Dan saya melihat, saya berapa kali bertemu dengan beliau, saya melihat ada komitmen dari beliau untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dia menyampaikan ke saya, Mas Nasir, ya biasa panggil Mas ke saya karena kita punya interaksi sudah lama semenjak beliau
jauh sebelum menjadi presiden. Karena tiga calon presiden kemarin ini kan boleh dikata teman dekat saya semuanya. Pak Ganjar saya berteman, di Komisi 4 saya lama sama-sama bersama dia. Pak Mahfud MD juga sebagai calon wakilnya selalu bersama-sama, baik di kami maupun di organisasi yang lain. Pak Prabowo juga seperti itu. Di HKTI beliau ketua umum, saya diminta untuk membantu sebagai seorang ketua. Kemudian Pak Anies Baswedan apalagi ya sama-sama di HMI. Ketika saya menjadi ketua umum, dia menjadi ketua di Fakultas Ekonomi di Gajah Mada, jadi sering berinteraksi sama. Nah, setelah selesai ini saya move on, saya cepat. Jadi saya bertemu Pak Prabowo, apa yang dia akan perjuangkan, apakah masih tetap sama dengan dulu? Sama, dia berkomitmen. Saya malah sekarang lebih kencang, usia saya sudah lebih 70. Saya ingin meninggalkan legacy. Kalau saya meninggal, saya dikenang sebagai presiden yang menyayangi rakyat dan umat, presiden yang tidak akan membiarkan rakyatnya ada yang kelaparan. Ya, karena itu salah satu programnya ya makan bergizi gratis itu. Biar orang tertawa tapi menyampaikan tidak mungkin, tapi saya akan melakukan ini karena saya tidak mau melihat ada rekan saya yang tadi kelaparan, ada yang mengalami stunting ya, gizi buruk ya, dan lain-lain. Nah, karena itu dia menunjukkan komitmen itu dalam bentuk yang konkret. Dia tahu kalau saya ini selalu memperjuangkan guru honorer. Saya dulu ketua Pansus Guru dan Tenaga Kerja Honorer. Karena itu dia bilang semua guru honorer kita akan jadikan ASN dengan bertahap. Di antaranya melalui P3K dan semua gajinya kita naikkan. Nah, itu yang prioritas. Buruh dia naikkan 6,5%. Belum pernah terjadi selama pemerintahan sebelumnya. Ya paling tinggi itu 2-4%. Nah, ini 6,5% di tahap awal dia melakukan itu. Nah, dan dia punya kebijakan yang mengagetkan juga kita semua ini. Semua biaya perjalanan dinas dia pangkas 50%. Selama ini biaya perjalanan dinas itu untuk keluar negeri, utamanya itu untuk eksekutif itu $3 miliar. Dan ternyata dipangkas 50%, yang hasilnya 24 triliun. Sekarang semua dipangkas, ada efisiensi, termasuk DPD juga kena pemotongan 511 miliar. Hampir separuh anggarannya itu dipotong, sehingga Karo Keuangan datang menemui saya kemarin mengeluhkan ini gimana, ini nggak bisa jalan ini program ini kalau dipotong. Udah tenang aja, karena nanti setelah dipotong akan ditempatkan di keranjang umum, itu hasilnya 300 sekian triliun, baru kita lihat mana yang menjadi prioritas, itu yang kita lakukan, dan kita harus dukung yang seperti itu. Nah, karena itu cara beliau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada angka 8%. Dan dia akan tempatkan uang yang 300 triliun tadi ini ke pos-pos yang paling menentukan. Di mana pos-pos yang memungkinkan tumbuhnya ekonomi, di mana pos-pos yang memungkinkan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Jadi saya sependapat dengan teman-teman, fokus melakukan kritikan, tetapi secara objektif. Pada 9 poin ini saya kira ini sangat objektif, tapi jangan kita meraba-raba yang sesuatu yang tidak jelas, menduga-duga apakah dia bagaimana. Lihat aja apa yang menjadi kebijakannya. Kebijakan luar negerinya luar biasa. Dia mengajak orang-orang Islam, utamanya negara-negara Arab, ayo kamu jangan ribut terus, berpecah, bersatu. Kalau dengan bersatu kamu baru bisa dihargai suaramu untuk membantu Palestina, saudaramu itu. Jangan hanya mengirimkan nasi bungkus kemudian merasa sudah hebat membantu mereka. Nah, tapi kita harus membantunya dengan program-program untuk memerdekakan. Dan ini suara lantang disampaikan oleh dia maupun oleh menterinya, Menteri Luar Negeri, wakil Menteri Luar Negeri Pak Anies Mata itu saya kira kencang. Dan
pada poin-poin seperti ini teman-teman jangan lupa juga beri apresiasi mereka. Ya, kita mengeritik pada hal-hal yang memang wajar untuk kita. Pada poin 9 poin ini saya sangat mengapresiasi. Saya juga meminta PPN 12% itu tidak ada artinya itu menaikkan lagi 2%. Udah untuk nilai positif bagi pemerintahan ini hapuskan aja. Cuma kalau kita mengacu kepada Arab Saudi yang selama ini tidak pada pajak, sekarang malah 15% dia PPN-nya. Jadi saya kemarin di Saudi itu saya juga terheran-heran kok bisa seperti ini. Nah, tapi di sana tenang karena rakyatnya udah pendapatannya udah jauh lebih besar, udah makan, pedagang-pedagangnya eksis, meskipun berdagang hal-hal yang biasa-biasa aja di pinggir masjid, tapi mereka orang-orang yang sejahtera dan merasa sudah terjamin semua kehidupannya dengan itu. Ya, silakan. Ini sangat penting sekali, Bang. Yang pertama, saya sudah memberi masukan kepada ATR maupun PPN bahwa tidak ada dan tidak pernah mengenal namanya undang-undang di BPN itu, Badan Pertanahan itu, bahwa air laut, danau, ya, sungai itu bisa dikapling dan bisa di sertifikat dengan HGB, HGU, apalagi SHM ya. Nah, itu perlu dipertegas. Nah, termasuk juga sebenarnya PIK 1 itu sudah terjadi, gitu, dan itu berbahaya sekali. Ya, dan yang kedua memang apa yang sudah tadi disampaikan dengan 9 poin itu sebenarnya poin-poin inti yang luar biasa, gitu ya. Sampai pernah kita juga ditanya oleh KPK waktu mengajukan OCCRP tentang meminta Joko Widodo diperiksa. Nah, dia tanya alasannya apa. Saya bilang, kalau Anda mau tanya alasan bukan kepada saya sebagai rakyat, sebelah itu. Nah, makanya saya penting untuk menyampaikan, periksa saja kenapa, saya bilang itu Joko Widodo. Nah, kalau apapun hasilnya, saya bilang, publikasikan aja sebelah itu. Nanti biar Joko Widodo sebagai ex-presiden untuk mengklarifikasi, bahkan kalau perlu dia mengundang, bayar lawyer internasional. Somasi saja OCCRP di Den Haag Belanda sudah gitu. Beri waktu 7 hari. Tidak mampu untuk menjawab, beri lagi 7 hari. Kalaupun tidak mampu, gugat melalui lembaga internasional. Itu baru clear, rakyat percaya bahwa ada sebuah perlawanan. Tapi kalau sama sekali saya bilang tidak ada perlawanan, maka rakyat akan menganggap ini benar berita nomor 2 sedunia. Nah, kalau Anda mau tanya, saya bilang soal korupsi OCCRP, IKN hampir 90T sampai sekarang terjalan. Itu. Bicara PIK 1, PIK 2 sekarang terbukti seperti itu. Ada kong-kali oligarki seperti itu. Itu kalau ditelisik masuk, bukan cuma di situ. Saya bilang SMK masuk. Saya pernah menggugat, Bang. Saya kira ada masih ya videonya Arif ya, yang kita menggugat ke PN Pusat ya, 60 kebohongan Joko Widodo. Kita gugat itu, Bang, bukan sembarangan. Termasuk DPR yang kita gugat, DPD enggak ya, MPR. Tapi anehnya, Bang, DPR tidak pernah hadir, Bang. Sudah dipanggil lebih dari 3 kali enggak hadir, Bang. Termasuk MPR, Bang. Nah, tapi pernah waktu itu Pak Dasko, Mas Dasko berbicara, saya tantang itu. Bilang jangan berbicara begitu, datang dong ke sidang, mari kita buktikan secara gentle. Saya bilang gitu, gugatan apa yang dimasukkan dalam gugatan kita. Jadi itu salah satunya. Selain dari yang paling miris, kita ditanya oleh salah satu televisi di Pakistan maupun India soal keberadaan wapres yang melanggar undang-undang, yang sampai detik ini undang-undang itu tidak pernah berubah PKPU-nya usia 40, dan itu sangat miris sekali, Bang. Seolah-olah dilumpuhkan semua lini, Bang, untuk memilih itu. Saya kira ini menyakitkan rakyat Indonesia. Maaf, kita bukan kalau benci tidak, tapi kalau sudah ada fakta yang seolah-olah negeri kita ini banyak orang pintar, akademisi, profesor, doktor, S1, S2, pintar-pintar, kok kenapa orang yang masih diragukan ijazahnya? Sampai detik ini juga tidak bersidang. Di dalam sidang tidak pernah ada penunjukan, Bang, ijazah asli itu nggak ada. Loh, kita ini pelaku kok. Saya kira itu aja. Terima kasih, Mas.
Jadi saya kira salah satu memang tuntutannya ini ke masyarakat sipil ini, civil society ini harus menjadi tengahnya dari kalangan akademisi. Saya kira kasih banyak ya bersuara di kampus. Jadi teman-teman ini perlu juga nyeruduk ke sana itu supaya ini jangan sampai akademisi ini diam. Kita lihat kan, Pak. Iya, makanya saya kira itu perlu ditingkatkan supaya mereka juga memberi respon. Iya, saya kira ini karena kita mau Jumatan, ya kita cukupkan dan oh ya saya ada juga satu tamu lagi. Dan silakan ini ada minum, ada apa dinikmati, ada. Iya. Bang, nomor 3 dan 4 mengenai Gibran dan Perempuan Pak, itu sekarang sudah ada yang curi start di Depok. Jadi mereka sudah mendeklarasikan. Jadi sepertinya desainnya Prabowo sibuk dengan kebijakan untuk negara, kemudian si Gibran ini ke masyarakat bawah. Dengan caranya, pilpres kita mahal loh Bang, puluhan triliun, masa dapatnya begitu? Kami dapat video dia main odong-odong dengan Emil Dardak. Kemudian dengan Raffi Ahmad dia main-mainan. Iya, oke. Lagi ya, kasih. Ya, Pak ya. oke. 1, 2, 3, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, oke. 1, 2, 3. Ya, terima Iya. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, penyerahan buku. Iya. Bukan tolong tulis, tolong mabari. Penyerahan buku. Bisa. Nanti